warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk sahabat komunitas bedah buku di channel YouTube Iksada TV. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Yusuf Effendi. Saya salah satu dosen dari Prodi Keperawatan di Istek Iksada Bojonegoro. Dalam kesempatan kali ini di sini saya akan membedah buku dengan judul Ciplukan untuk Kesehatan. Nah, di mana di sini kita akan belajar tentang kajian kualitas, efikasi dan keamanan dari ciplukan itu sendiri. Di mana untuk ciplukan sendiri itu saat ini menjadi buah yang cukup langka. Kalau sebelumnya kita banyak sekali menemukan tanaman ini di area persawahan, ladang dan lain-lain, tapi saat ini kita mulai sulit. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas buku karya Afifah Bambang Sujiatmo dan Suci Narvikasari. Nah, ini merupakan buku edisi pertama yang dicetak pada tahun 2021. Tentunya buku ini secara keseluruhan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman sobat Iksada TV. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengupas lebih dalam untuk isi dari buku ini, mulai dari bagian pertama sampai bagian terakhir. Ya, untuk ciplukan untuk kesehatan ya. Untuk bedah buku kali ini di mana? Ya, adapun dari isi buku untuk ciplukan untuk kesehatan ini, buku ini terdiri dari 46 halaman. Adapun isi dari buku ini, yang pertama, buku ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu pendahuluan, kita akan membahas tentang ciplukan itu tersebar di mana, nama-nama Latin dari ciplukan itu seperti apa. Dan untuk yang bagian kedua yaitu mengenal ciplukan itu sendiri. Yang ketiga, kandungan. Yang keempat yaitu mutu dan kualitas. Yang kelima, kegunaan. Serta yang keenam pastinya keamanan penggunaannya. Jadi Anda bisa menggunakan tanaman ini dengan cara aman seperti apa. Dan itu semua ada di buku ini. Baik, yang pertama kita langsung saja. Kita akan membahas tentang ciplukan itu sendiri. Di mana untuk tumbuhan ini digunakan secara empirik untuk mencegah dan mengobati penyakit. Bagian yang bisa digunakan yaitu bisa berupa herba, daun, akar dan buahnya tentunya. Terus untuk ciplukan itu sendiri dikenal dengan taksonomi Physalis minima, juga bisa dikenal dengan Physalis angulata. Untuk masyarakat Indonesia sendiri tentunya untuk tanaman ini tidak asing. Tanaman ini sebagai obat secara turun-temurun dalam preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Tumbuhan digunakan sebagai jamu dalam bentuk tunggal ataupun kombinasi. Salah satu tumbuhan yang digunakan masyarakat secara turun-temurun ini tentunya sudah banyak sekali. Akan tetapi untuk hari ini memang tanaman ini semakin sulit kita temui. Bahkan tanaman ini juga tergolong mahal serta sulit untuk didapatkannya. Untuk selanjutnya, untuk ciplukan itu sendiri, dia berasal dan tersebar di daerah Meksiko. Jadi pertama kali buku ini menjelaskan bahwasanya untuk ciplukan itu sendiri berasal dari Meksiko, dari benua Amerika. Mempunyai umur kurang dari 1 tahun, tersebar di persawahan atau sawah-sawah kering. Kalau orang Indonesia itu menyebutnya ada di tegalan juga, di hutan-hutan, serta tumbuh berkelompok dalam jumlah besar. Sosok herba ciplukan itu sendiri termasuk tumbuhan berbiji belah. Memiliki akar tunggang dan akar berserabut. Kulit batang berwarna hijau dan yang berbulu, ada yang berbulu dan ada yang gundul. Istilahnya dia tidak berserabut seperti itu. Untuk daunnya sendiri berbentuk bulat, telur memanjang, ibu tulang daun, bagian pangkal berwarna keunguan. Untuk kandungannya sendiri, untuk ciplukan itu mengandung karbohidrat, lemak,
mineral, vitamin, dan fitosterol. Sesama kimia yang dikandung herba cipluan sendiri antara lain yaitu flavonoid, alkaloid, steroid, dan karotenoid. Steroid yang didapat dalam cipluan ini berupa visalin. Untuk kegunaannya sendiri, uji efek dari Physalis ataupun tanaman cipluan itu sendiri telah diteliti antara lain sebagai penurun kadar glukosa. Artinya ini baik untuk penderita diabetes, antiinflamasi ataupun peradangan, anti tumor, analgesik ataupun sebagai anti nyeri, antibakteri, dan imunostimulan. Ya, untuk yang pertama sebagai anti diabetik ataupun untuk menurunkan gula darah. Ekstrak air herba cipluan menunjukkan efek hipoglikemik ataupun bisa merendahkan gula dalam darah manusia. Nah, pada dosis 5, 10, dan 20 mg per kilogram berat badan itu setara dengan obat glibenclamid yang biasanya obat ini dikonsumsi untuk teman-teman yang menderita diabetes. Terus untuk antiinflamasi dan imunomodulator. Nah, visalin B yang terkandung pada buah ini atau tanaman ini, visalin B dan visalin F memiliki efek antiinflamasi. Dapat meningkatkan permeabilitas pembuluh darah pada usus dan paru-paru. Untuk antihipertensi sendiri, flavonoid dan saponin ini membantu bagaimana tubuh dapat menurunkan hipertensi. Selain dari kandungan itu, tentunya masih banyak lagi kandungan-kandungan yang terdapat pada tanaman ini. Untuk cipluan itu sendiri ini juga bisa menjadi tanaman untuk anti parasit, anti malaria, sebagai untuk melembutkan kulit, di mana ekstrak cipluan juga dapat meningkatkan produksi enzim antioksidan pada kulit, sehingga dapat meningkatkan aksi antioksidan dan menghindari kerusakan jaringan dan selular senescence atau skin seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan buah cipluan itu sendiri sebagai obat tradisional. Yang pertama untuk mengobati demam, untuk obat cacing, untuk mengobati diabetes. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Untuk malaria, sakit pinggang, penambah nafsu makan, untuk mengobati epilepsi, untuk mengobati borok luka, untuk mengobati gondok, dan ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa Anda sembuhkan dengan mengkonsumsi tanaman cipluan itu sendiri. Untuk cara-caranya itu sudah dijelaskan secara detail di dalam buku ini, yaitu berupa bagaimana cara mencampurnya, bagaimana bahan apa saja yang harus Anda buat, berapa buah yang Anda butuhkan, itu semuanya sudah dibahas detail di bagian yang ke-6 untuk keamanan penggunaan buah cipluan itu sendiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.